Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Abduh STMT selaku dosen dasar Sistem Informasi. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan tentang hardware dan software. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemas Brian Alfidi. NIM saya 2022 0801 509, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baik, saya akan membawakan materi tentang hardware dan software. Di sini ada pengertian dari hardware dan software. Yang kedua, sejarah hardware dan software. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan hardware dan software. Pengertian hardware. Hardware adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua komponen fisik atau perangkat keras yang membentuk sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Ini mencakup semua bagian fisik yang dapat Anda lihat, sentuh, atau pasang dalam perangkat tersebut. Hardware berperan penting dalam menjalankan fungsi dan operasi perangkat serta menangani berbagai tugas komputasi dan interaksi pengguna. Hardware mencakup berbagai komponen, mulai dari perangkat mikro dan perangkat keras kecil hingga perangkat keras besar dan kompleks. Yang kedua, pengertian software. Software juga dikenal sebagai peringkat lunak, adalah kumpulan instruksi atau program yang memberi perintah kepada perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Secara sederhana, software adalah bagian tidak terlihat dari sistem komputer yang memungkinkan perangkat keras untuk beroperasi dan menyediakan berbagai fungsi dan aplikasi bagi pengguna. Software berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan melakukan berbagai tugas. Sejarah hardware. Sejarah awal mula pembentukan hardware dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Meskipun definisi modern tentang komputer dan perangkat keras yang kita kenal sekarang baru muncul dalam beberapa abad terakhir. Berikut adalah gambaran singkat tentang beberapa titik penting dalam sejarah perkembangan hardware. Yang pertama, penemuan alat penghitung sederhana. Sejak zaman kuno, manusia telah menciptakan alat penghitung sederhana, seperti abakus, yang digunakan untuk melakukan perhitungan dasar. Alat-alat ini terbuat dari benda-benda fisik, seperti batu, kerang, atau tongkat, yang digunakan untuk menghitung dan memecahkan masalah matematika. Yang kedua ada mesin analitik Charles Babbage tahun 1837. Charles Babbage seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris merancang mesin analitik yang dianggap sebagai leluhur dari komputer modern. Mesin analitik ini memiliki fitur seperti ALU, Arithmetic Logic Unit, dan memori untuk menyimpan instruksi dan data. Yang ketiga ada telegraf pita di tahun 1840-an. Telegraf pita adalah alat komunikasi yang menggunakan pita berlubang untuk menyampaikan pesan dalam kode Morse. Ini merupakan salah satu contoh awal perangkat mekanik yang digunakan untuk mentransfer informasi. Yang keempat ada tabulating machine Herman Hollerith tahun 1890. Herman Hollerith menciptakan mesin tabulasi yang digunakan untuk menghitung sensus penduduk di Amerika Serikat. Mesin ini menggunakan kartu berlubang untuk menyimpan dan menghitung data. Perangkat ini menjadi cikal bakal perkembangan awal komputer untuk pemrosesan data. Yang kelima ada mesin diferensial dan analitik di tahun 1930-an. Pada tahun 1930-an, mesin diferensial dan analitik buatan Vannevar Bush menjadi perangkat analog awal yang digunakan untuk pemrosesan data dan pemecahan masalah matematika kompleks. Yang keenam ada ENIAC atau bisa disebut Electronic Numerical Integrator and Computer di tahun 1945. ENIAC ini adalah komputer elektronik pertama yang dibangun di Amerika Serikat.
Komputer ini berukuran besar, menggunakan tabung vakum, dan mampu melakukan perhitungan secara elektronik. ENIAC ini menjadi tonggak awal dalam pengembangan komputer elektronik modern. Yang ketujuh ada transistor di tahun 1947. Penemuan transistor oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Labs membuka jalan bagi perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih andal daripada tabung vakum. Yang kedelapan ada integrated circuit atau chip terpadu di tahun 1960-an. Penemuan IC oleh Jack Kilby dan Robert Noyce menggabungkan banyak transistor dan komponen elektronik dalam satu chip kecil. Ini mengubah cara perangkat keras dibuat dan membuka jalan bagi kemajuan besar dalam teknologi komputer. Yang kesembilan ada mikroprosesor di tahun 1970-an. Mikroprosesor adalah chip terpadu yang mengandung CPU (Central Processing Unit) dalam satu paket. Mikroprosesor memungkinkan pengembangan komputer pribadi atau PC dan revolusi komputasi di berbagai bidang. Yang ke-10 ada perangkat keras modern di tahun 1080-an dan seterusnya. Sejak tahun 1880-an, perangkat keras komputer terus mengalami perkembangan pesat. Prosesor semakin cepat, kapasitas memori semakin besar, perangkat penyimpanan semakin efisien, dan perangkat keras semakin miniatur. Selain itu, teknologi seperti grafika, jaringan, dan perangkat seluler juga mengalami kemajuan yang signifikan. Sejak saat itu, perkembangan teknologi hardware terus berlanjut dengan kecepatan yang mengesankan, memberikan kita perangkat komputer dan elektronik yang semakin canggih dan efisien. Perkembangan ini terus mendorong revolusi teknologi dan memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan kita. Yang kedua ada sejarah software. Sejarah perangkat lunak software dimulai seiring dengan perkembangan komputer dan teknologi informasi. Berikut adalah gambaran singkat tentang beberapa momen penting dalam sejarah perangkat lunak. Yang pertama, awal mula tahun 1940-an dan tahun 1950-an. Pada awal perkembangan komputer, perangkat lunak sering kali dikodekan secara langsung dalam bahasa mesin, yang merupakan bentuk paling dasar dari perangkat lunak. Program-program sederhana pertama ditulis oleh para pionir komputer, termasuk Grasshopper yang dikenal sebagai penemu kompiler dan bahasa pemrograman COBOL. Yang kedua, perangkat lunak paket tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an muncul perangkat lunak paket pertama yang merupakan kumpulan program-program yang dibuat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ini termasuk perangkat lunak akuntansi, pengolahan data, dan bahkan permainan komputer. Yang ketiga, perkembangan bahasa pemrograman tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai dikembangkan pada tahun 1960-an dan termasuk Fortran, COBOL, dan BASIC. Bahasa-bahasa ini membuat pemrograman menjadi lebih mudah dan memungkinkan programmer untuk menulis kode yang lebih abstrak daripada bahasa mesin. Yang keempat, pengembangan sistem operasi tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Pada periode ini, sistem operasi seperti DOS atau bisa disebut Disk Operating System dan Unix mulai dikembangkan. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mendasari operasi komputer dan menyediakan antarmuka bagi aplikasi dan pengguna. Yang kelima, pertumbuhan industri perangkat lunak di tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Di era ini menyaksikan pertumbuhan pesat industri perangkat lunak. Perangkat lunak mulai tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan perangkat lunak grafis. Yang keenam ada Internet dan World Wide Web tahun 1990-an. Perkembangan Internet dan World Wide Web membuka jalan bagi aplikasi web dan perangkat lunak berbasis Internet. Banyak perusahaan mulai membangun perangkat lunak berbasis web dan layanan online.
Yang ketujuh, perkembangan sistem operasi dan perangkat lunak berbasis open source di tahun 2000-an dan seterusnya. Perangkat lunak open source seperti Linux dan Apache menjadi semakin populer. Sistem operasi seperti Windows dan macOS terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Selain itu, teknologi virtualisasi dan cloud computing menjadi tren besar dalam industri perangkat lunak. Yang kedelapan, proliferasi aplikasi seluler di tahun 2010-an dan seterusnya. Dengan perkembangan smartphone dan tablet, aplikasi seluler menjadi sangat populer. Berbagai aplikasi mobile telah dikembangkan untuk berbagai tujuan, termasuk komunikasi, hiburan, produktivitas, dan banyak lagi. Yang kesembilan, kecerdasan buatan dan perangkat lunak cerdas di tahun 2020-an dan seterusnya. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau disebut EA dan machine learning semakin merambah ke dalam berbagai aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak cerdas mulai digunakan dalam berbagai bidang, termasuk otomasi, analisis data, kendaraan otonom, dan banyak lagi. Perkembangan perangkat lunak terus berlanjut dengan pesat, dan inovasi baru terus muncul. Perangkat lunak telah mengubah dunia kita dengan cara yang tak terbayangkan pada masa lalu dan terus menjadi tulang punggung teknologi modern yang kita nikmati saat ini. Yang terakhir ada manfaat dan kegunaan hardware. Berikut adalah manfaat dan kegunaan utama dari kedua komponen tersebut. Yang pertama, eksekusi tugas. Hardware adalah komponen fisik yang memungkinkan komputer dan perangkat elektronik untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Prosesor CPU melakukan perhitungan, memori atau RAM menyimpan data, dan perangkat grafis atau bisa disebut GPU menghasilkan gambar dan video. Yang kedua ada interaksi pengguna. Hardware seperti keyboard, mouse, dan layar atau bisa disebut monitor memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah, sedangkan layar menampilkan output pada perangkat lunak. Yang ketiga, penyimpanan data. Hard disk drive atau bisa disebut HDD dan solid state drive atau bisa disebut SSD berfungsi sebagai tempat penyimpanan permanen untuk program, data, dan sistem operasi komputer. Yang keempat ada koneksi dan komunikasi. Perangkat keras jaringan seperti kartu jaringan memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Yang kelima, kinerja. Kualitas dan performa hardware yang baik dapat meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem komputer, memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas yang lebih berat. Yang kedua, manfaat dari kegunaan software. Menjalankan perangkat keras. Software adalah kumpulan program yang memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sistem operasi mengendalikan seluruh operasi komputer dan mengatur penggunaan sumber daya perangkat keras. Yang kedua, dukungan fungsional. Aplikasi perangkat lunak dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pengolah kata untuk menulis dokumen, spreadsheet untuk mengelola data, dan perangkat lunak desain grafis untuk membuat gambar dan video. Yang ketiga, efisiensi dan automasi. Software membantu meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi tugas-tugas yang berulang, seperti proses produksi, pengelolaan stok, atau pengiriman email massal. Yang keempat, akses informasi. Perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat melalui internet dan aplikasi. Yang kelima, hiburan dan kreativitas. Perangkat lunak multimedia, permainan, dan aplikasi kreatif memungkinkan pengguna untuk menghibur diri dan mengungkapkan kreativitas mereka. Yang keenam, pembaruan dan perbaikan. Software yang terus diperbarui dan diperbaiki oleh pengembang membantu menjaga keamanan sistem dan menyediakan fitur-fitur terbaru. Dalam kombinasi hardware dan software, bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan komputasi yang efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang lengkap.
Keduanya saling bergantung dan menjadi fondasi bagi yang teknologi modern yang kita gunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Discussion questions. Number one. Do you think that one method of collecting data into a voting system can satisfy all the different types of voters? Or are multiple methods required? Number two. What would be your concerns about elections by mail, such as the system used in Oregon? Critical thinking questions. Number three. Of the systems described in this feature, which would you most like to use? In other words, describe your ideal voting method. Jawaban dari nomor 1. Tidak ada metode tunggal pengumpulan data dalam sistem pemungutan suara yang dapat memuaskan semua jenis pemilih yang berbeda dengan sempurna. Berbagai jenis pemilih memiliki preferensi, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seringkali diperlukan beberapa metode pengumpulan data dalam sistem pemungutan suara untuk memastikan inklusi dan representasi yang lebih baik. Beberapa alasan mengapa diperlukan beberapa metode pengumpulan data. 1. Aksesibilitas. Beberapa pemilih mungkin memiliki keterbatasan fisik atau cacat yang membuat mereka sulit atau bahkan tidak mampu menggunakan metode konvensional, seperti pemungutan suara langsung di tempat pemungutan suara. Metode alternatif seperti pemungutan suara melalui surat atau pemungutan suara elektronik dapat memberi mereka akses yang lebih baik. Yang kedua, kebiasaan dan preferensi. Pemilih berasal dari berbagai latar belakang budaya dan sosial. Beberapa orang mungkin lebih nyaman dengan teknologi elektronik, sementara yang lain mungkin lebih suka cara tradisional seperti pemungutan suara langsung di tempat pemungutan suara. Yang ketiga, keamanan. Beberapa pemilih mungkin khawatir tentang keamanan dan kerahasiaan suara mereka. Dalam hal ini, berbagai metode pemungutan suara dapat memberikan alternatif yang lebih aman, seperti pemungutan suara kertas yang dicetak oleh pemilih setelah mereka memasukkan suara mereka secara elektronik. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur teknologi dan komunikasi mungkin berbeda di berbagai wilayah atau negara. Pemilihan metode yang sesuai dengan tingkat infrastruktur yang tersedia penting untuk memastikan partisipasi semua pemilih. Yang kelima, situasi darurat. Dalam situasi darurat atau bencana alam, metode pemungutan suara tradisional mungkin tidak memungkinkan. Metode alternatif seperti pemungutan suara melalui surat dapat digunakan untuk memungkinkan pemilih berpartisipasi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, seringkali diperlukan kombinasi berbagai metode pengumpulan data dalam sistem pemungutan suara. Pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi, inklusi, dan representasi pemilih yang lebih baik, meskipun tidak mungkin akan memuaskan semua jenis pemilih secara mutlak. Nomor 2. Pemilihan melalui surat, seperti yang diterapkan di negara bagian Oregon dan beberapa tempat lainnya, memiliki banyak keuntungan tetapi juga dapat memunculkan beberapa kekhawatiran. Berikut adalah beberapa kekhawatiran yang dapat muncul terkait sistem pemilihan melalui surat. Yang pertama, keamanan dan integritas. Salah satu kekhawatiran utama adalah terkait dengan keamanan suara. Surat pemilihan dapat menjadi rentan terhadap manipulasi atau pencurian di berbagai tahap, termasuk saat pengiriman, penerimaan, dan penghitungan. Perlindungan data dan tindakan keamanan yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran dan kecurangan. Yang kedua, kepastian identitas. Validasi identitas pemilih menjadi lebih sulit dalam pemilihan melalui surat. Tanpa verifikasi yang kuat, ada potensi masuknya suara ilegal atau orang yang tidak berhak memberikan suara. Yang ketiga, kesulitan teknis. Pemilik yang kurang akrab dengan teknologi atau memiliki keterbatasan teknis yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengisi dan mengirimkan surat pemilihan dengan benar. Ini dapat mengarah pada suara yang ditolak atau tidak dihitung. Yang keempat, kecepatan penghitungan. Penghitungan suara dari pemilihan melalui surat bisa lebih lama dibandingkan dengan pemilihan langsung. Ini bisa memperlambat pengumuman hasil dan memunculkan spekulasi atau kontroversi. Yang kelima, keberlanjutan layanan pos. Keterlambatan atau gangguan dalam layanan pos dapat mengakibatkan suara pemilihan tidak sampai tepat waktu,
atau bahkan hilang, yang berpotensi menghalangi partisipasi pemilih. Yang keenam, keterbatasan kepastian rahasia suara. Meskipun surat pemilihan seharusnya rahasia, ada potensi tekanan atau pengaruh yang lebih besar pada pemilih dalam lingkungan pribadi mereka dibandingkan saat mereka berada di tempat pemungutan suara. Dalam mengimplementasikan sistem pemilihan dan melalui surat, penting bagi pemerintah dan badan pemilihan untuk mengatasi kekhawatiran ini dengan strategi yang cermat, termasuk penggunaan teknologi yang aman, verifikasi identitas yang kuat, edukasi pemilih yang efektif, dan pemeliharaan integritas suara. Yang terakhir, nomor 3. Saya sebagai entitas buatan tidak memiliki preferensi emosi atau kemampuan untuk menggunakan sistem pemungutan suara atau memiliki preferensi pribadi. Namun saya dapat memberikan gambaran tentang metode pemungutan suara yang mungkin dianggap ideal berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, inklusi, dan efisiensi. Metode pemungutan suara yang ideal akan memiliki kombinasi berbagai fitur untuk memastikan partisipasi yang luas, keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan integritas suara. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dianggap sebagai bagian dari metode pemungutan suara ideal. Yang pertama, pemilihan melalui surat elektronik. Kombinasi antara pemungutan suara melalui surat dan pemungutan suara elektronik akan memberikan fleksibilitas kepada pemilih. Pemilih dapat memilih apakah mereka ingin memberikan suara secara fisik melalui surat atau secara elektronik melalui platform yang aman. Yang kedua, verifikasi identitas yang kuat. Sistem harus memiliki cara efektif untuk memverifikasi identitas pemilih, baik itu melalui informasi pribadi yang valid atau teknologi biometrik yang aman. Yang ketiga, keamanan teknologi. Pemilihan elektronik harus memiliki keamanan yang sangat tinggi untuk mencegah serangan siber dan manipulasi suara. Teknologi enkripsi dan proteksi data harus diutamakan. Yang keempat, opsi kepastian rahasia suara. Pemilih harus memiliki opsi untuk memberikan suara secara rahasia tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Yang kelima, sistem pemantauan dan verifikasi independen. Adanya badan independen yang bertugas memantau dan memverifikasi integritas seluruh proses pemilihan guna mencegah manipulasi. Yang keenam, pendidikan memilih dan bantuan teknis. Penyediaan panduan dan bantuan teknis yang efektif bagi pemilih yang kurang akrab dengan teknologi akan membantu memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat. Yang ketujuh, transparansi penghitungan dan hasil. Penghitungan suara dan pengumuman hasil harus dilakukan dengan transparan dan terbuka untuk memastikan kepercayaan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada metode pemungutan suara yang sempurna, dan setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, desain sistem pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing komunitas. Sekian dari saya, terima kasih.